Shalom keluarga damai. Mari sebelum kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, saya mau mengajak kita sama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk kasih anugerah yang tidak henti-hentinya Engkau nyatakan hari lepas hari. Biar ketika kami mendengar renungan ini dimanapun kami berada dan kapanpun kami mendengarnya, dan di dalam kondisi apapun kami mendengarnya, biarlah Engkau yang menjumpai kami secara pribadi. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami, menguatkan, menegur kami, bahkan menghibur kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 11 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Yohanes 11 ayat yang pertama sampai yang ke-6. LAI memberi judul Lazarus dibangkitkan. Saya akan bacakan di dalam versi terjemahan baru kedua. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, dari Betania, desa Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Tetapi ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Bapak Saudara, saya pikir setiap kita pasti sudah tidak lagi asing ya dengan kisah ini. Dan di hari di mana Lazarus sangat sakit, Maria dan Marta sebetulnya berharap Tuhan itu menyembuhkan saudaranya. Karena berdasarkan penjelasan penulis, kita juga tahu kalau keluarga Lazarus ini punya ikatan khusus dengan Tuhan di ayat yang ketiga, dan bandingkan dengan ayat yang kelima. Yesus sendiri juga berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian kok, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi wajar kalau setiap orang yang mendengarnya yakin Lazarus itu pasti sembuh. Nah, tapi yang menarik adalah realitanya nggak gitu. Tidak demikian. Penulis Injil Yohanes dengan jelas justru mencatatkan bahwa Yesus itu memutuskan untuk menunda kedatangannya. Dan bahkan Lazarus itu akhirnya mati. Dan realita ini begitu real bagi Marta, Maria, dan orang banyak. Seril itu sehingga mereka begitu berduka dan hancur ketika Yesus menemuinya. Tapi yang menjadi pertanyaan yang lebih penting adalah kenapa? Apakah Yesus ini sebetulnya tidak benar-benar mengasihi sehingga dia tidak menolong? Maka jawaban yang tepat adalah Tuhan justru mengasihi melebihi ekspektasi atau apa yang bisa dipikirkan oleh Maria dan Marta. Bapak Ibu Saudara, sebelum memutuskan untuk menunda kedatangannya, penulis catatkan bahwa Yesus mengasihi Marta dan saudaranya Lazarus. Dan saya pikir kalimat ini sebetulnya tidak bermaksud untuk menentang kalimat berikutnya. Kalimat ini justru adalah dasar penundaan Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena Yesus mengasihi mereka, dia menunda kedatangannya. Maka kita mungkin bertanya, loh kok bisa? Karena kebangkitan Lazarus, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat Injil Yohanes, sebetulnya adalah mujizat yang terakhir sebelum Yesus disalibkan. Ini dalam tanda kutip pertunjukan terakhir sebelum akhirnya orang Farisi, ahli Taurat, dan Mahkamah Agung itu sepakat untuk membunuh dia. Kita bisa melihat itu di ayat yang ke-53. Dan menarik, seorang pengkhotbah pernah berkata dan mengamati begini, ketika Yesus itu
berseru, Lazarus, marilah keluar, Yesus itu sebetulnya sedang menandatangani surat kematiannya sendiri. Yesus tahu bahwa jika ia membangkitkan Lazarus, maka dia harus mati. Kenapa? Karena satu-satunya cara untuk mengusik pemakaman Lazarus itu adalah dengan membuat pemakamannya sendiri. Jadi tepat di saat mereka tidak mengerti alasan Yesus membiarkan sahabat yang dikasihinya ini mati, di saat Maria dan Marta bahkan menyesalkan, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku itu pasti nggak mati. Tapi tepat disitulah Yesus sedang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya itu. Yesus sedang menunjukkan kasihnya kepada mereka. Itulah kasih yang menghantarkan mereka pada akhirnya untuk percaya kepada hati Tuhan. Itulah kasih yang menghantarkan mereka menyadari bahwa Yesus betul adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Saudara, kasih itu juga yang mengantarkan saya untuk percaya kepada hati Tuhan. Sejujurnya Bapak Saudara, 2 tahun belakangan ini ya, tidak mudah untuk dijalani. Tahun 2022 yang lalu saya menjalani praktik kerja lapangan selama 1 tahun di Jakarta. Di masa-masa itu saya sempat membayangkan akan membawa papa mama ke Malang gitu kan ya, untuk hadir di wisuda, karena saya baru bisa di wisuda tahun 2023 dan syaratnya setelah PKL selesai. Saya menabung untuk transportasi dan penginapan mereka. Saya tidak membayangkan ya pesta-pesta, enggak sih. Saya hanya membayangkan mereka nanti duduk di auditorium saat, dan setelah prosesi itu selesai, mereka akan memeluk saya serta berkata, Papa Mama bangga sama kamu. Tetapi realitanya tidak begitu. April di tahun yang sama 2022 Papa berpulang. Dan 11 bulan kemudian, Mei 2023, Mama pun menyusul Papa. Saya tahu bahwa suatu saat mereka akan berpulang, tetapi tidak di hari-hari itu. Jadi ketika semua itu terjadi, saya sulit mencerna begitu ya prosesnya Tuhan. Karena Tuhan tahu bagi saya ini tuh bukan soal prosesi wisudanya atau soal akhirnya selesai. Ini soal keinginan klise, keinginan ya sederhana ya para anak-anak adalah untuk membanggakan orang tuanya. Namun malam setelah prosesi wisuda itu selesai begitu ya, saya kembali ke kamar dengan perasaan yang ya cukup campur aduk. Saya segera berberes dan kemudian saya berbaring di kasur. Dan sebelum saya tidur, saya membuka salah satu surat yang diberikan oleh seorang anak remaja yang saya layani di Jakarta gitu ya. Dia menuliskan satu surat, dan dia menuliskan surat yang berkata begini, C, jangan sedih-sedih ya, walau papa mama gak ada, kita bangga kok sama Cici. Saya terharu, tetapi tidak menjadi terharu karena saya menyelesaikan studi dengan kekuatan saya begitu ya. Toh semuanya karena anugerah Tuhan. Akan tetapi itu menjadi lebih dari cukup bagi saya untuk menunjukkan kalau Tuhan itu betul-betul hadir. Dia benar-benar mendengar, dia tahu apa yang saya butuhkan saat itu, dan dia senantiasa mengasihi. Di saat kalimat Papa Mama bangga itu mungkin tidak pernah akan saya bisa dengar, tapi malam itu saya sudah mendapati kasih yang jauh lebih besar melampaui ekspektasi saya. Bahkan mungkin saya masih terus akan menemukan dan dijumpai oleh Tuhan di dalam proses di mana saya dibentuk, dan di proses di mana saya mungkin tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan ke depan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Terkadang mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya begitu, Tuhan di mana sih? Tuhan kenapa sih ini dan itu? Kenapa harus begini? Hanya di saat kita mungkin meragukan Tuhan, percayalah kepada hatinya.
Dia benar mengasihi kita lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita harapkan, yang bisa kita bayangkan. Dan momen Natal ini harusnya menjadi satu bukti, bahkan Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya begitu besar bagi setiap kita. Karena itu biarlah setiap kita hari ini yang merenungkan firman Tuhan dan mendengarnya, biarlah anugerah yang daripada Kristus Yesus itu juga yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang berdaulat, Allah yang tahu yang terbaik, yang tahu apa yang benar kami butuhkan. Dan ajarkanlah kami untuk percaya, ajarkanlah kami untuk tetap memandang kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi kami hari ini. Dan biarlah ketika kami menyambut Natal, kami betul-betul menyambut dengan satu sukacita, bukan karena momen yang ramai-ramai, pesta-pesta, tetapi karena kami tahu Kristus lahir bagi kami, sehingga kami boleh beroleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.